kami sakit goyang, sakit setan. Oh ya? Iya. Cuma siap-siap saja. Sebelumnya saya ucapkan selamat Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakannya dan untuk masyarakat Muslim di tanah Papua. Izinkan saya memberikan keterangan tentang terakhir, tapi sebelumnya saya perkenalkan yang di depan ini para orang tua kami. Yang pertama, yang di tengah, Bapak Ketua Umum kita, Ketua IKT Provinsi Papua, Bapak Dr. Edi Tasak, MM. Lalu yang kedua, samping saya, Bapak orang tua kami, Bapak Profesor Yohanes Nante, Bapak Yohanes Nante sebagai Dewan Penasihat. Lalu yang di sebelah kiri saya, Bapak Sekretaris Umum, Bapak Dr. Martin Liga. Lalu di sebelah Bapak Ketua Umum, Bapak kami dari Jakarta, Bapak Sekjen PMTI. Puji Tuhan, beliau telah sampai tadi siang di tempat ini. PMTI, Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia. Beliau Bapak Datin Palimbangan. Selamat datang Pak Ketua, Pak Sekjen. Lalu yang di paling ujung, Insinyur Dr. Fianis Kati sebagai Ketua OC untuk Raja. Saya perlu sampaikan sedikit bahwa kami dari IKT akan mengadakan rapat kerja pada tanggal 4 Mei besok. Panitia sudah siap, tapi nanti Ketua Umum yang akan lebih jelasnya memberikan penjelasan pada kami, pada para wartawan semua. Setelah Pak Ketua Umum, kami minta arahan dari orang tua kami, Pak Prof. Hante, lalu terakhir dari Bapak Sekjen memberikan masukan pada kami. Oh ya? Ini saya menyampaikan selamat Idul Fitri, biarlah kasih dan anugerah Tuhan selalu menyertai kita di dalam segenap kehidupan kita. Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua periode 2021-2026 ini merupakan kegiatan pertama yang dilakukan besok. Sebenarnya raker ini sudah kami rencanakan dari tahun lalu, tetapi oleh karena terhalang pandemi COVID, maka baru rencana besok kita lakukan setelah terbukanya isolasi akibat pandemi ini. Pelaksanaan raker ini dimaksudkan adalah untuk mensinergikan program-program yang ada di provinsi dengan program kabupaten kota. Karena kita ini adalah satu di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua, merupakan satu kesatuan. Sehingga Ikatan Keluarga Toraja yang hadir di Papua akan menjadi berkat di tanah ini buat semua orang dan semua golongan. Oleh karena itu, di dalam penyusunan program yang akan dilakukan oleh pengurus periode 2021-2026, kami sudah pilah-pilah tentang beberapa kegiatan yang akan menjadi skala prioritas, dan juga nanti ada kegiatan-kegiatan yang akan dikerjasamakan dengan kabupaten kota. Karena provinsi itu bukanlah operasional, tetapi provinsi adalah koordinator dalam semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tanah Papua. Kami sebagai pengurus Ikatan Keluarga Toraja di Provinsi Papua yang sudah hadir di tanah Papua ini sekitar tahun 60-an sampai sekarang ini masih eksis bersama-sama dengan masyarakat kami, orang asli Papua, dan kami tetap menyatu dengan mereka. Oleh karena itu, program yang akan kita gagas adalah program yang lebih banyak nantinya akan berkaitan dengan kebersamaan dengan orang asli Papua. Apapun yang kami lakukan nantinya pasti akan bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan bersama. Oleh karena kami hadir di tanah Papua ini adalah juga bagian membangun tanah Papua. Di dalam kepengurusan 2021-2026 ini, kami sudah melakukan sinergi secara kelembagaan atau organisasi yang selama ini belum terlaksana baik antara hubungan provinsi dengan kabupaten kota. Begitupun hubungan antara provinsi dan pusat. Ya, kita bersyukur dengan terlaksananya Musda tahun kemarin, kita mulai membenahi bagaimana kita mensinergikan hubungan vertikal antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Semua ini dimaksudkan untuk bagaimana kesatuan orang Toraja di dalam melakukan sikap dan langkah yang
yang kita lakukan dalam bahasa Toraja sebagai moto Diporanu Sipopati, Misa Kada Dipotuo, Pantan Kada Dipomate. Dalam arti bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh karena itu, Ikatan Keluarga Toraja hadir di tanah Papua ini bukan menjadi pesaing dan bukan menjadi bagian yang akan menjadi penghalang untuk orang lain maju, tidak. Tapi kami datang untuk mengabdi dan juga mendorong kompetensi-kompetensi dari orang asli Papua untuk semakin maju. Nah, dari Ikatan Keluarga Toraja ada di berbagai lini pembangunan, baik itu menjadi dosen, birokrasi, kemudian ada juga konsultan, ada swasta dan sebagainya. Bahkan sektor-sektor real juga banyak yang ditangani oleh orang-orang Toraja, dan itu berkaitan langsung dengan orang-orang asli Papua juga. Oleh karena itu, program yang akan kita bangun ke depan adalah program yang bersinergi antara program Ikatan Keluarga Toraja dengan pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, dan juga orang-orang atau masyarakat asli Papua. Inilah yang akan menjadi concern kami untuk membangun kebersamaan, dan kami akan putuskan di dalam raker yang akan menjadi acuan oleh pengurus untuk bekerja selama 4 tahun lebih ke depan sampai masa akhir di tahun 2026. Kami berharap dengan program yang akan disusun dan disetujui pada raker ini akan mendorong kami pengurus mewujudkannya. Tetapi saya percaya apapun dan sebaik apapun program yang kami akan gagas, kalau tanpa ada dukungan dari warga Toraja, maka program itu pasti akan sia-sia. Tapi pada saat ada kesehatian dan saling mendorong dan mendukung satu sama lain, maka walaupun program itu sederhana, dia pasti akan berdampak luas dan membawa kesejahteraan bagi semua orang. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oh ya? Saya hormati terkasih kita semua, Pak Ketua Umum, khususnya Pak Datin Parembangan dari yang bertiba dari Jakarta, datang sebagai wakil Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia. Karena Masyarakat Toraja Indonesia ini ada juga persekutuan-persekutuannya di tiap-tiap provinsi di seluruh Indonesia, disatukan dalam suatu Perhimpunan Masyarakat Toraja. Dan beliau ini datang sebagai sekjen untuk membuka acara, bahwa tadi tujuan Ikatan Keluarga Toraja didirikan di Papua adalah untuk pelayanan sosial. Pelayanan sosial kepada siapa? Pelayanan sosial kepada masyarakat Toraja dan seluruh masyarakat yang ada di Papua, dalam bentuk apapun yang perlu dalam urusan-urusan sosial, entah itu bencana, entah itu kelaparan, entah itu masalah-masalah lain. Dan terbukti selama ini misalnya satu saja hal, kami membangun tongkonan, semua masyarakat di Papua bisa menggunakan. Tidak hanya orang Toraja, tapi juga orang Papua, orang Batak, dan orang semua suku. Itu salah satu contoh pelayanan. Ikatan Keluarga Toraja ini didirikan di Papua jauh sebelum tahun 63 pada zaman UTA. Didirikan karena ada keterpanggilan kebersamaan seperti itu, karena sebelum tahun 63 itu orang-orang Toraja sudah ada lebih dulu datang di Papua, ditugaskan sebagai mantri, sebagai guru, dan banyak sekali jebolan-jebolan mereka, murid-murid mereka yang sudah jadi orang, sudah jadi pejabat yang dibina. Dan masyarakat Toraja di Papua ini sudah tersebar mulai dari kota sampai ke pedalaman dalam berbagai bentuk pekerjaan, entah itu sebagai dokter, entah itu sebagai guru, sebagai pegawai negeri, sebagai tukang, sebagai dosen, sebagai swasta, dan sudah turut memberi andil peranannya dalam berpartisipasi untuk kemajuan pembangunan di tanah Papua. Karena kita sama-sama bergandengan tangan dengan saudara-saudara kami, orang asli Papua, termasuk semua
orang yang ada di Papua untuk sama-sama membangun tanah Papua demi untuk kesejahteraan masyarakat di tanah Papua ini. Selama ini didirikan Ikatan Keluarga Toraja, masyarakat Toraja itu belum pernah melakukan suatu hal-hal atau senggolan-senggolan yang sangat berat, katakanlah begitu, dengan masyarakat lain, karena kami masyarakat Toraja adalah orang yang boleh dikata bekerja, tekun, rajin dan sabar. Itu yang kami lakukan, dan ini adalah kepengurusan yang sudah sekian kali banyak. Karena itu Musda pada 2021 adalah Musda ke-7 yang dilakukan, dan ini rapat kerja ini kami mengundang semua para pengurus dari kabupaten kota, semua orang-orang tua untuk duduk bersama-sama berembuk apa pembina, penasihat apa yang akan kami rumuskan untuk kami laksanakan dalam rangka pelayanan sosial. Juga kami membina hubungan baik dengan semua suku, semua paguyuban yang ada di seluruh tanah Papua ini, demi kebersamaan, demi cinta damai, sejahtera, karena kita semua adalah cinta damai. Hormati dan banggakan, besok akan dilakukan rapat kerja daerah Ikatan Keluarga Toraja Papua, dan kami dari pengurus pusat Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia diundang hadiri bersama-sama sampai selesai dalam rapat kerja ini. Saya selaku Sekretaris Jenderal Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia ditugaskan oleh Ketua Umum kami, yaitu Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus Lumba, karena ada hal yang tidak bisa ditinggal sehingga beliau menugaskan kepada saya selaku Sekretaris Jenderal, dan kami terpilih kemarin atas dukungan dari Pak Ketua Edi dari Papua, dan luar biasa supportnya kepada Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia pada saat musyawarah pada bulan Oktober yang lalu, dan periodisasi kami adalah tahun 2021 sampai 2020. Nah, sudah sangat jelas bagi kita semua penyampaian dari Ketua Umum Ikatan Keluarga Toraja dan Ketua Dewan Penasehat bahwa masyarakat kami, masyarakat diaspora Toraja yang ada di tanah Papua yang berwadah dalam Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia ini tersebar seluruh dunia, dan suatu potensi besar untuk disinergikan. Kiranya rapat kerja besok menghasilkan suatu program kerja yang lebih membumi untuk membangun tanah Papua, dan keterpanggilan dan talenta-talenta yang dimiliki oleh saudara-saudara kami diaspora Toraja yang turut berkontribusi kemajuan tanah Papua, kiranya itu disambut dengan baik, dan talenta-talenta yang dimiliki itu tentunya akan diabdikan untuk kesejahteraan dan kemajuan tanah Papua. Ada pepatah lama, pepatah Melayu mengatakan bahwa ini barangkali perlu disimak bagi kita semua, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu adalah pepatah Melayu tua yang sangat mendalam untuk kita hikmah, sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi suatu kesatuan yang tak terpisahkan dalam membangun satu negeri. Dan yang kembali kepada konteks Alkitabiah, saya akan memetik, dan ini sekaligus menutup apa yang saya mau sampaikan, yaitu dari Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saya kira ekivalen dengan pepatah Melayu tadi, di mana bumi dipijak, di situlah dijunjung. Di mana kamu pergi, doakanlah kesejahteraan atas kota, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita semua. Saya kira ini adalah menutup dari
Jumpa pers kita malam ini, semoga rapat kerja yang dilaksanakan tanggal 5 besok dapat menghasilkan suatu program kerja yang membumi untuk kemajuan kota di mana kita berada. Selamat malam, Shalom. Terkait dengan pelaksanaan Rakerda Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua pada esok hari, kami sebagai anggota DPRD Kota Jayapura sekaligus pengurus IKT Provinsi Papua bidang sosial dan budaya sangat mendukung dan memberikan apresiasi kepada Bapak Ketum selaku Ketua Umum Provinsi Papua, memberikan dukungan berat besar kepada beliau, khususnya kepada masyarakat Toraja yang ada di tanah Papua. Semoga raker ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan sebuah hal yang bisa membawa hal terbaik buat masyarakat Toraja di tanah Papua ke depan. Terima kasih, Shalom. 2, 3.